Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Yusri dari kelas 24 Manajemen 3, NIM 30224110003, mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan Non-Bank, dosen pengampu Bapak Robert Tua Barasa MM. Sistem keuangan adalah fondasi perekonomian yang mengatur aliran dana di masyarakat. Peran utama bank adalah menghimpun dana dari masyarakat melalui tabungan dan deposito. Dana ini kemudian disalurkan kembali ke pelaku usaha dalam bentuk kredit produktif. Proses ini disebut intermediasi yang menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi. Punya uang tapi bingung mau disimpan di mana atau butuh modal untuk usaha? Tenang, ada lembaga keuangan yang siap membantu Anda. Lembaga keuangan adalah badan resmi yang menyediakan berbagai produk dan layanan keuangan untuk kita. Fungsinya mengelola arus dana, mengumpulkan simpanan dari masyarakat, dan menyalurkannya untuk investasi atau pinjaman. Contohnya seperti bank, asuransi, dana pensiun, koperasi, pialang saham, dan lembaga pembiayaan. Mereka berperan sebagai perantara keuangan atau financial intermediary yang menghubungkan pihak yang punya surplus dan defisit dana. Jadi, lembaga keuangan sangat penting untuk perekonomian kita. Yuk, kelola keuanganmu dengan bijak. Pernahkah Anda bertanya-tanya, kemana dana kita pergi setelah disetor di bank? Mari kita bedah peran penting lembaga keuangan ini. Sebagai intermediasi, bank menghimpun dana dari masyarakat yang nantinya akan disalurkan kembali untuk mendorong perekonomian. Melalui kredit dan investasi, bank mendukung usaha baru dan ekspansi bisnis, memberdayakan inovasi dan lapangan kerja. Lembaga keuangan juga memfasilitasi transaksi modern dari transfer hingga pembayaran digital, membuat kehidupan kita lebih mudah. Dengan semua peran ini, lembaga keuangan menciptakan efek multiplier, menggerakkan roda perekonomian secara menyeluruh untuk kesejahteraan bersama. Pernahkah Anda bertanya-tanya apa saja fungsi utama bank? Mari kita bedah satu persatu. Pertama, bank adalah tempat aman untuk menyimpan dana Anda dengan berbagai produk seperti tabungan, giro, dan deposito. Anda bisa dengan mudah melakukan setoran dan penarikan dana kapan saja. Kedua, bank memberikan fasilitas kredit untuk membangun usaha dan memenuhi kebutuhan konsumsi Anda. Ketiga, nikmati kemudahan bertransaksi dan membayar tagihan melalui layanan digital yang praktis. Terakhir, bank membantu Anda mengelola aset dengan berbagai produk investasi untuk masa depan. Inilah peran bank dalam membantu mewujudkan keinginan dan keamanan finansial Anda. Tahukah Anda, selain bank, masih banyak lembaga keuangan lain yang ada di sekitar kita. Mari kita kenal lebih dekat peran masing-masing dalam mengelola keuangan kita. Pertama, asuransi. Lembaga ini hadir untuk melindungi kita dan keluarga dari berbagai risiko tak terduga. Kedua, dana pensiun. Instrumen ini membantu kita menyiapkan dan menjamin keamanan finansial di masa tua. Ketiga, lembaga pembiayaan seperti leasing. Mereka memudahkan kita untuk memiliki aset berharga seperti kendaraan melalui skema cicil. Keempat,
bursa efek dan pialang saham. Mereka menyediakan akses untuk berinvestasi dan mengembangkan kekayaan kita. Semua lembaga ini saling terhubung, menciptakan ekosistem keuangan yang memberikan banyak alternatif pembiayaan dan investasi. Memahami pilihan ini membantu kita merencanakan masa depan dengan lebih cerdas. Ekonomi tidak hanya bank, lembaga non-bank seperti asuransi dan investasi juga berperan penting dalam mendukung pembangunan dan keamanan finansial kita. Di atas semua ini, Bank Indonesia berperan sentral menjaga stabilitas sistem keuangan dan nilai mata uang, serta memastikan transaksi digital kita aman. Saat sistem keuangan berjalan sehat, perekonomian tumbuh dan kesejahteraan masyarakat menjadi nyata. Inilah jantung dari masa depan Indonesia yang lebih baik. Di era modern, lembaga keuangan menghadapi tantangan regulasi yang ketat dan risiko ekonomi global yang tak menentu. Disrupsi vintage membawa perubahan mendorong kolaborasi untuk menciptakan solusi keuangan yang lebih baik. Menuju digitalisasi, inovasi menjadi kunci untuk mencapai inklusi keuangan yang lebih luas. Integrasi layanan digital dan perbankan menawarkan kemudahan akses ke keuangan untuk semua. Dengan pengawasan Bank Indonesia, stabilitas sistem keuangan terjaga menuju masa depan yang berkelanjutan. Sistem keuangan mengatur seluruh aktivitas jasa keuangan menjadi jembatan antara pemilik dana dan pengguna dana dalam perekonomian. Fungsi pertama sistem perbankan adalah memfasilitasi pembayaran yang menjadi jantung perekonomian kita. Dari transaksi di teller yang aman hingga transfer digital yang bisa kita lakukan di mana saja, kapan saja, melalui mobile banking. Penggunaan kartu kredit juga sangat mudah dan praktis untuk berbagai kebutuhan sehari-hari. Semua transaksi ini melalui proses clearing antar bank yang cepat, aman, dan dapat dilakukan lintas negara. Inilah sistem pembayaran modern yang mendukung setiap langkah Anda. Pernahkah Anda bertanya-tanya kemana dana tabungan Anda mengalir? Saat Anda menyetor uang di bank, Anda tidak hanya menyimpan uang. Sistem keuangan menyalurkan dana dari penabung kepada investor dan perusahaan. Dana yang tersimpan tidak menganggur, melainkan menjadi modal usaha. Modal ini digunakan untuk mengembangkan bisnis, memproduksi barang baru, dan menciptakan lebih banyak peluang kerja bagi masyarakat. Inilah cara tabungan Anda mendorong pertumbuhan dan produktivitas ekonomi. Fungsi ketiga sistem keuangan adalah manajemen risiko yang bertujuan melindungi kita dari ketidakpastian di masa depan. Dengan asuransi, kita dijamin terlindungi finansial dari kejadian tak terduga seperti kecelakaan atau sakit yang mengganggu rencana kita. Sementara itu, pasar derivatif membantu perusahaan dan investor mengelola risiko fluktuasi harga produk atau mata uang. Jaminan sosial juga berperan penting, memberikan perlindungan jangka panjang seperti pensiun dan bantuan sosial pekerja. Semua elemen ini saling terhubung, membentuk sistem perlindungan yang kuat agar masyarakat dan bisnis tetap aman dan berkelanjutan.
Harga saham, suku bunga, dan nilai tukar memberi sinyal ekonomi menjadi dasar pengambilan keputusan. Lembaga keuangan mengurangi biaya transaksi, meningkatkan efisiensi dan kepercayaan. Sistem keuangan Indonesia yang kokoh didukung 3 pilar utama yang saling berperan. Pertama, Bank Indonesia sebagai otoritas moneter yang menjaga stabilitas nilai mata uang. Kedua, Otoritas Jasa Keuangan sebagai pengawas independen untuk seluruh sektor jasa keuangan. Ketiga, Bursa Efek Indonesia sebagai pusat perdagangan efek untuk mendorong pertumbuhan bisnis. Ketiga pilar ini bersinergi dalam harmoni untuk menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Saat sistem keuangan sehat, investasi tumbuh pesat, mendorong roda ekonomi kita. Ini adalah fondasi yang menjaga stabilitas ekonomi nasional. Terlepas dari tantangan apapun, dengan dukungan yang tepat, UMKM sebagai motor ekonomi kita dapat berkembang pesat. Teknologi keuangan membawa kemudahan dan keamanan, menjadikan layanan keuangan inklusif untuk semua sistem keuangan yang berkelanjutan. Inilah yang menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia yang tangguh. Pernahkah Anda bertanya-tanya bagaimana uang Anda bekerja untuk masa depan? Mari kita bedah dua pasar keuangan utama, pasar uang dan pasar modal. Pasar uang memenuhi kebutuhan jangka pendek. Ini adalah tempat untuk menjaga likuiditas dan stabilitas dana Anda dengan instrumen yang mudah dicairkan. Sementara itu, pasar modal digunakan untuk pembiayaan jangka panjang. Melalui IPO di Bursa Efek, perusahaan mendapatkan dana untuk mendukung ekspansi dan pertumbuhan. Jadi, pasar uang untuk kebutuhan sekarang dan pasar modal untuk mimpian besar Anda di masa ke depan. Keduanya saling melengkapi dalam dunia keuangan. Setiap negara membutuhkan sistem ekonomi yang stabil agar masyarakat dapat hidup dengan sejahtera. Namun, stabilitas itu tidak terjadi secara otomatis. Di baliknya, terdapat lembaga penting yang mengatur keseimbangan ekonomi, yaitu Bank Sentral. Bank Sentral bertugas mengendalikan kebijakan moneter, mengatur jumlah uang beredar, serta menjaga stabilitas harga barang dan jasa. Jika jumlah uang terlalu banyak beredar, inflasi dapat melonjak. Sebaliknya, jika terlalu sedikit, ekonomi bisa melambat. Karena itu, Bank Sentral menjadi penjaga keseimbangan agar roda perekonomian tetap berputar secara sehat, terukur, dan berkelanjutan. Di Indonesia, fungsi Bank Sentral dijalankan oleh Bank Indonesia. Lembaga ini memiliki mandat utama untuk menjaga stabilitas nilai rupiah. Ini berarti menjaga stabilitas harga barang jasa di dalam negeri, serta nilai rupiah terhadap mata uang asing. Peran ini sangat strategis karena setiap kebijakan Bank Indonesia berdampak luas pada dunia usaha, sektor perbankan, hingga kehidupan masyarakat. Dari harga kebutuhan pokok hingga suku bunga kredit, semuanya dipengaruhi untuk menjaga stabilitas ekonomi kita. Salah satu kegiatan utama Bank Indonesia adalah independensinya.
Artinya, dalam mengambil keputusan kebijakan moneter, Bank Indonesia tidak dapat diintervensi oleh kepentingan politik atau tekanan pihak tertentu. Independensi ini penting untuk menjaga objektivitas dan profesionalisme dalam setiap kebijakan. Dengan kebebasan tersebut, Bank Indonesia dapat fokus pada stabilitas jangka panjang, bukan kepentingan sesaat. Keputusan yang diambil pun berdasarkan data, analisis ekonomi, dan proyeksi yang matang. Tujuan utama kebijakan moneter adalah menciptakan stabilitas harga dan nilai tukar. Stabilitas harga berarti inflasi tetap rendah dan terkendali. Sementara stabilitas nilai tukar berarti rupiah tidak mengalami gejolak tajam terhadap mata uang asing. Ketika dua hal ini terjaga, iklim usaha menjadi lebih kondusif. Investor merasa aman menanamkan modal. Pelaku usaha dapat merencanakan produksi, dan masyarakat dapat mengatur pengeluaran dengan lebih pasti. Kebijakan moneter juga mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pertumbuhan yang sehat adalah pertumbuhan yang stabil, tidak terlalu cepat hingga memicu inflasi, dan tidak terlalu lambat hingga menyebabkan pengangguran meningkat. Dengan keseimbangan yang tepat, ekonomi dapat tumbuh secara konsisten, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sejak tahun 2005, Bank Indonesia menerapkan Inflation Targeting Framework atau ITF. Dalam kerangka ini, target inflasi diumumkan secara terbuka kepada publik untuk membangun kredibilitas dan kepercayaan. Ketika masyarakat dan pelaku pasar mengetahui target inflasi, mereka dapat menyesuaikan ekspektasi dan perencanaan ekonomi dengan lebih baik. Seiring perkembangan zaman, ITF diterapkan secara fleksibel. Bank Indonesia tidak hanya fokus pada inflasi, tetapi juga mempertimbangkan stabilitas sistem keuangan dan kondisi global. Pendekatan fleksibel ini memungkinkan respons yang cepat dan tepat ketika terjadi krisis ekonomi atau gejolak pasar internasional. Pernahkah kamu bertanya-tanya bagaimana Bank Indonesia mengatur jumlah uang di pasar? Jawabannya ada pada instrumen kebijakan moneter. Pertama, operasi pasar terbuka. Ketika uang beredar terlalu banyak, BI menjual surat berharga untuk menyerap kelebihan likuiditas. Sebaliknya, jika likuiditas kurang, BI membeli surat berharga untuk menambah uang beredar. Menjaga keseimbangan pasar keuangan. Kedua, suku bunga acuan. Kenaikannya menekan inflasi dengan memperlambat konsumsi dan investasi. Penurunannya mendorong pertumbuhan ekonomi dengan membuat pinjaman lebih terjangkau. Kebijakan krusial ini berdampak luas pada seluruh sektor. Suku bunga acuan menjadi sinyal kebijakan moneter. Kenaikan suku bunga bertujuan menekan inflasi dengan memperlambat konsumsi dan investasi. Sebaliknya, penurunan suku bunga mendorong pertumbuhan ekonomi dengan membuat pinjaman lebih terjangkau. Kebijakan ini harus ditetapkan secara hati-hati karena berdampak luas. Giro wajib minimum adalah cadangan dana yang wajib disimpan Bank Indonesia. Kebijakan ini membantu mengontrol penyaluran kredit agar tidak berlebihan. Dengan pengaturan ini, stabilitas sistem perbankan dapat terjaga dan risiko krisis dapat diminimalkan. Perkembangan teknologi keuangan seperti fintech, pembayaran digital, dan aset kripto menghadirkan tantangan baru. Bank Indonesia harus memperkuat regulasi, meningkatkan keamanan cyber, serta berkolaborasi dengan berbagai pihak agar inovasi tetap berkembang tanpa mengganggu stabilitas sistem keuangan. Melalui kebijakan moneter yang kredibel, transparan, dan adaptif,
Bank Indonesia menjaga stabilitas harga nilai tukar serta sistem keuangan nasional. Peran strategis ini menjadi fondasi penting bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang stabil, inklusif, dan berkelanjutan dengan dukungan masyarakat dan pelaku usaha. Stabilitas ekonomi dapat terus terjaga demi masa depan bangsa yang lebih sejahtera. Pernahkah Anda berpikir seberapa penting peran bank dalam kehidupan kita sehari-hari? Di sistem keuangan modern, bank umum adalah motor penggerak utama roda perekonomian. Ini bukan sekedar tempat menyimpan uang, tapi jembatan untuk transaksi, investasi, dan pertumbuhan bisnis. Tanpa bank, ekonomi akan berjalan lambat. Mari kita wujudkan masa depan bersama secara cerdas dan efisien. Pernahkah Anda bertanya-tanya apa sebenarnya fungsi bank di tengah kita? Bank umum adalah lembaga keuangan yang mengumpulkan dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali sebagai kredit. Jadi, bank berperan sebagai perantara keuangan, menghubungkan kamu yang punya kelebihan dana dengan mereka yang membutuhkan dana untuk berbisnis atau berinvestasi. Cerdas kan? Inilah cara bank membantu sirkulasi uang menjadi lebih produktif untuk perekonomian kita. Pernahkah kamu berpikir kemana dana kita di bank digunakan? Yuk kita bedah dua fungsi utamanya. Pertama, fungsi penghimpunan dana. Bank mengumpulkan uang dari masyarakat lewat tabungan, giro, dan deposito. Kedua, fungsi penyaluran dana. Dana tersebut dipinjamkan kembali kepada individu dan usaha sebagai kredit. Dengan begitu, kebutuhan konsumtif dan investasi tercukupi, sehingga perekonomian bisa terus berkembang. Jadi, bank bukan cuma tempat simpan uang, tapi juga mesin penggerak perekonomian kita. Mengerti kan? Pernahkah Anda bertanya-tanya, selain menyimpan uang, apalagi yang dilakukan bank untuk kita? Bank adalah pusat layanan jasa keuangan. Mulai dari transfer dana, bayar tagihan, sampai kartu kredit dan debit, semuanya ada di sini. Tapi di balik layanan itu, bank punya kekuatan luar biasa, ciptakan uang giral melalui sistem cadangan minimum. Ketika bank menyalurkan simpanan Anda sebagai kredit, jumlah uang beredar meningkat, menciptakan efek multiplier yang melanjutkan perekonomian. Jadi, bank bukan sekedar tempat menyimpan uang, tapi mitra terpercaya untuk mempermudah hidup dan merangsang pertumbuhan ekonomi. Khawatir dengan masa depan kekayaan Anda? Bank membantu Anda melindunginya dari asuransi reksadana hingga safe deposit box. Semua solusi investasi dan risiko Anda di sini. Perlu transaksi internasional? Bank Devisa siap melayani ekspor, impor, hingga transfer luar negeri dengan mudah. Jaga dan kembangkan kekayaan Anda bersama kami. Solusi keuangan terpercaya untuk setiap langkah Anda. Pernahkah kamu bertanya-tanya apa saja sih jenis bank dan apa fungsi utamanya? Yuk, kita bedah bersama dalam 1 menit. Pertama, ada bank non-devisa. Berbeda dengan bank devisa, fungsinya fokus pada transaksi domestik atau di dalam negeri saja. Meski hanya melayani dalam negeri, peranannya sangat penting untuk mendukung kelancaran ekonomi nasional kita. Selanjutnya, mari kita bahas kegiatan operasional bank yang kita gunakan sehari-hari, seperti penyimpanan dana, transfer uang antar rekening, hingga pembayaran berbagai tagihan secara mudah. Mulai dari penerbitan surat berharga, anjak piutang untuk bisnis,
sampai bank garansi untuk jaminan kepercayaan. Semua kegiatan ini saling terhubung dan mendukung kelancaran sistem keuangan kita. Jadi, sekarang kamu lebih paham. Pernahkah Anda bertanya-tanya, apa sebenarnya peran bank di tengah masyarakat kita? Ini bukan sekedar tempat menyimpan uang. Bank umum memiliki 3 peran strategis kunci yang mendukung perekonomian kita. Pertama, sebagai agent of trust. Bank menjaga kepercayaan masyarakat dengan mengamankan dan mengelola dana kita dengan aman. Kedua, sebagai agent of equity. Mereka menyediakan pembiayaan untuk usaha, membantu wirausaha dan bisnis tumbuh. Dan ketiga, sebagai agent of development. Bank mendukung pembangunan nasional melalui investasi di berbagai sektor penting. Bank-bank besar di Indonesia seperti Mandiri, BRI, BCA, dan BNI memiliki peran besar dalam hal ini. Mereka mendukung sektor retail, UMKM, hingga korporasi menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia. Di era digital, bank menghadapi tantangan baru. Persaingan ketat dari vintage dan ancaman kejahatan cyber menjadi hal nyata. Tuntutan digitalisasi dan regulasi yang terus diperbarui memaksa bank untuk terus berinovasi. Namun, peran bank sebagai pilar utama perekonomian tak terbantahkan. Melalui penghimpunan dan penyaluran dana, bank membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan inovasi dan pengawasan yang baik, Bank Umum tetap menjadi motor penggerak ekonomi nasional. Memahami fungsi Bank Umum membantu kita memanfaatkan layanan perbankan secara lebih bijak dan optimal untuk masa depan kita. Pernahkah Anda bertanya-tanya apa yang menjadi motor penggerak utama perekonomian kita? Jawabannya adalah lembaga keuangan. Mereka menghimpun dana dari masyarakat yang tersimpan dan menjadi jembatan untuk mengalirkannya. Melalui kredit dan pembiayaan, dana ini diberikan kepada individu dan pelaku usaha yang membutuhkan modal. Ini menciptakan efek berganda, produksi meningkat, lapangan kerja terbuka, dan investasi tumbuh pesat. Pusing dengan dunia keuangan yang rumit dan tak terprediksi? Tenang, Anda tidak sendirian. Ternyata ada sistem keuangan yang bekerja tanpa henti di belakangnya untuk kita lindungi dan membantu maju. Sistem keuangan ini memfasilitasi transaksi, mengelola risiko melalui asuransi, dan memberikan informasi ekonomi penting. Saat berjalan sehat, ia meningkatkan efisiensi, memperkuat kepercayaan investor, dan menjaga stabilitas ekonomi nasional. Kuncinya, regulasi yang kuat dan integrasi teknologi multi-akhir untuk menjaga sistem tetap transparan dan aman. Pernahkah Anda bertanya-tanya apa rahasia di balik stabilitas ekonomi Indonesia? Semua berawal dari peran strategis 2 pilar penting. Pertama, Bank Indonesia sebagai bank sentral, tugas utamanya menjaga nilai rupiah dan mengendalikan inflasi melalui kebijakan moneter yang cerdas. Sebagai lender of last resort, Bank Indonesia juga menjaga sistem keuangan dari krisis, memastikan kepercayaan publik tetap terjaga. Kedua, peran Bank Umum. Dengan likuiditas yang sehat, mereka mendistribusikan dana untuk pinjaman dan investasi, mendorong pertumbuhan ekonomi. Dengan sinergi kedua pilar ini, stabilitas terjaga dan ekonomi Indonesia terus maju. Mari kita wujudkan masa depan yang lebih kuat bersama. Pernahkah Anda bertanya-tanya bagaimana ekonomi Indonesia tetap stabil dan terus tumbuh? Semua ini berkat pilar-pilar keuangan yang kuat. Lembaga keuangan menyalurkan dana ke sektor produktif, membangun jembatan antara para investor
dan pelaku usaha. Sementara itu, sistem keuangan memastikan setiap transaksi dan alokasi sumber daya berjalan dengan sangat efisien. Bank Indonesia berperan sentral menjaga stabilitas nilai rupiah dan mengendalikan inflasi melalui kebijakan moneter yang cerdas. Dan Bank Umum, seperti tempat Anda berada sekarang, siap mendukung kebutuhan finansial Anda melalui berbagai layanan dan pembiayaan. Mari tingkatkan literasi keuangan dan manfaatkan layanan perbankan secara bijak demi mendukung ekonomi Indonesia yang lebih stabil dan sejahtera.